السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadis terakhir tentang muraqabah sudah ya, bahwa seorang laki-laki tidak akan ditanya oleh Allah kenapa dia memukul istrinya. Alhamdulillah di sini dhaif. Berarti seorang laki-laki nanti akan ditanya kenapa dia memukul istrinya. Kalau jawabannya tepat, karena dia tidak mau sholat, karena dia tidak mau pakai jilbab, karena dia tidak mau berhenti dari maksiat, padahal sudah aku nasihati, sudah bisa tidur, maka aku pukul. Tentu ini jawaban yang benar. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, artinya dia tidak punya alasan, mungkin karena hawa nafsu atau bahkan dianya yang salah, maka tentu akan ditanya dan menjadi dosa. Ya, kita masuk bab baru, bab fit taqwa. Bab tentang takwa. Apa itu takwa? Secara bahasa beliau mengatakan kalimatun tadullu ala daf'i syai'in an syai'in bighairihi. Menolak sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ketika seseorang takut, khawatir terkena senjata lawan misalnya, maka dia memakai tameng. Nah, kira-kira begitu secara bahasa. Secara syar'i, takwa adalah dia takut murka Allah, dia takut siksa Allah, dia takut nerakanya Allah, jahannam, siksa kubur. Caranya sholat, saum, zakat, haji, menjauhkan diri dari zina, khamar, judi, berbohong, membunuh, dan seterusnya. Itulah arti takwa. Ya. Fahiya khasyatun mustamirratun, dan itu terus menerus. Ketakutan itu, kekhawatiran itu terus menerus. Bukan sehari, bukan sebulan, bukan setahun, tapi terus sampai mati. Maka Allah tidak suka ketika kita bertakwa kepada Allah di masjid, di rumah tidak. Kita bertakwa kepada Allah di majelis ta'lim, di kantor tidak. Kita bertakwa kepada Allah di hadapan manusia, ketika sendirian tidak. Nah, seperti ini tidak disebut bertakwa. Ya, terus sendiri, rame-rame, di masjid, di rumah, di kantor, di hadapan istri. Istri paling dekat dengan kita, bukan cuma serumah, sekamar.
maka yang paling tahu aib kita adalah istri. Ya. Nah, disitulah Nabi bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian adalah khairukum linisani, kalian yang paling baik terhadap istrinya. Jadi kalau istrinya memuji, insya Allah benar baik. Kalau yang memuji itu teman-temannya, apalagi teman pengajian, belum tentu. Tapi kalau yang muji istrinya, insya Allah ya, benar-benar baik. Luar biasa sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau saya berpura-pura baik di hadapan antum sejam, 2 jam, mudah. Sehari, 2 hari, mudah. Tapi kalau saya pura-pura baik di hadapan istri, nggak mungkin. Saya bersama istri saya kan bukan sejam 2 jam, bukan sehari 2 hari, setiap hari. Satu rumah, bahkan satu kamar. Maka saya pura-pura baik di depan istri, nggak mungkin. Ya, mungkin antum menganggap seseorang baik, tapi istrinya belum tentu. Ya, dia dipuji-puji oleh temannya, saudaranya, tetangganya. Kata istrinya, belum pada tahu aja. Istrinya yang paling tahu. Belang suaminya, aib suaminya. Nah, sekali lagi, suami nggak akan bisa pura-pura baik di hadapan istri. Begitu juga istri. Oleh karena itu, ketika seorang istri memuji-muji akhlak suaminya, suami saya luar biasa sabar, jujur tapi ya, sabar, pengertian, bijaksana, tidak pernah tertinggal berjamaah sholat misalnya, tidak pernah atau hampir tidak pernah tidak bangun malam misalnya, berarti benar ya. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang baik di hadapan istri. Nabi tidak mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap teman, tetangga, saudara. Kenapa? Karena itu bisa pura-pura, bisa dibikin. Di hadapan istri tidak mungkin. Ya, seperti biasa, sebelum beliau bawakan beberapa hadis, beliau bawakan dulu beberapa ayat. Yang pertama, Ali Imran. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Ingat ucapan Ibnu Mas'ud tentang ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan 60%, 80%. Betul-betul 100% bertakwa. Haqqa tuqatih. Betul-betul bertakwa, tidak main-main, tidak setengah-setengah. Ya. Yang kedua, ini menarik nih. Sepertinya bertentangan. Ayat kedua ini surat At-Taghabun, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Bisanya 60% ya 60%. Bisanya 50% ya 50%. Kan bertentangan. Tadi katanya di Ali Imran
haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Nggak boleh 50%, 60%, 70%. Sementara di At-Taghabun ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian saja, tidak usah maksain, semampu kalian, mampunya segitu-segitu, nggak usah lebih. Karena kalau lebih maksain, utang-utang misalnya, jual ini, jual itu. Ambil contoh misalnya kurban, ya. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Sudah punya tabungan, beli kambing paling bagus, beli sapi paling besar. Nggak punya uang, jual apa yang ada. Kalau perlu ngutang. Ya itu menurut Ali Imran. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Gimana caranya supaya bisa berkurban? Ya, perlu ngutang-ngutang. Masa sih nggak kebayang? Cuman 3 juta, 4 juta buat beli kambing yang lumayan bagus. Ya. Nah, sementara di At-Taghabun ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian saja. Mampu beli kambing, mampu. Orang punya tabungannya 50 juta, masa nggak mampu sih beli kambing 5 juta, 6 juta, silakan. Kalau nggak mampu, boro-boro. Kontrakan saja belum dibayar misalnya, ada tabungan tinggal 800.000 buat makan sampai pekan depan misalnya. Apa ya, maksain? Jangan. Ini seolah bertentangan. Antum sudah berkali-kali belajar bahwa tidak mungkin ayat Al-Quran bertentangan dengan ayat Al-Quran. Tidak mungkin hadis Nabi yang sahih ya bertentangan dengan hadis Nabi. Tidak mungkin ayat Al-Quran bertentangan dengan hadis Nabi. Yang terakhir, tidak mungkin ayat Al-Quran atau hadis Nabi bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan adalah ciptaan Allah. Ya. Nah, apakah ini bertentangan? Ya nggak mungkin. Ayat sama ayat kok bertentangan. Kalau begitu batal firman Allah. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran ini bukan dari Allah, pasti terdapat perselisihan yang banyak di dalam ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini dari Allah, nggak ada yang berselisih, walaupun 2 ayat, walaupun 2 kalimat. Nah, di mana letak tidak berselisihnya? Saya bacakan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini ada sahih, ada di Bukhari Muslim. Idza amartukum bi amrin, jika aku perintahkan kalian melaksanakan sesuatu, salat, puasa, zakat, haji, fa'tu minhu mastata'tum, laksanakan, lakukan, amalkan semampu kalian. Jika aku perintahkan kalian melaksanakan sesuatu, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, lakukan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu, tapi jika aku melarang sesuatu terhadap kalian, maka fajtanibuh, jauhi sejauh-jauhnya. Nabi yang bisa menjamak, mengkompromikan 2 ayat ini. Nabi yang paling tahu di antara seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh umat manusia. Beliau mengajarkan kepada kita
dua ayat tadi tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena ada tempatnya masing-masing. Karena bertakwa kepada Allah itu ada, mestinya dijelaskan di awal tadi ya. Bertakwa kepada Allah itu ada dua. Bertakwa kepada Allah bentuknya ada dua. Apa dan apa? Apa dan apa? Yang pertama, melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah itu bertakwa kepada Allah, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Yang kedua, menjauhi larangan. Itu pun bertakwa. Tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak berbohong, tidak membunuh, tidak korupsi. Itu pun bertakwa. Berarti ada dua kan? Maka ayatnya juga ada dua. Ayatnya juga ada dua. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Untuk yang mana? Untuk yang melaksanakan perintah, apa menjauhi larangan? Menjauhi larangan. Betul-betul sebenar-benar takwa. Ya. Jadi setetes saja nggak boleh khamar itu diminum. Deket aja nggak boleh dengan zina, apalagi zinanya deket aja nggak boleh. Gitu ya. Jangankan setetes, duduk bareng dengan teman-teman kita yang sedang minum khamar, boleh apa tidak? Tidak boleh. Jadi betul-betul haqqa tuqati, sebenar-benar takwa. Ya. Oleh karena itu 10 orang dilaknat, 10 orang dikutuk dalam hal riba misalnya. Yang makan riba, yang memberikan makan riba kepada orang lain, yang menulis, yang menjadi saksi, ya. Kalau khamr, yang minum, yang menuangkan, yang membawa, yang membeli, yang menjual, semuanya kena semua. Jadi tidak boleh kita ada di yang ke-10 itu, walaupun yang paling ringan. Apa? Tuh di situ tuh. Tuh di situ tuh. Di sini kalau mau beli khamr di mana Dek ya? Oh, setahu saya di situ. Bolehkah? Tidak boleh. Apa? Haqqa tuqati. Sebenar-benar takwa, betul-betul takut kita. Jadi dekat saja nggak boleh. Apalagi minum khamrnya, apalagi zinanya, apalagi berjudinya, apalagi korupsinya dan seterusnya. Okay. Nah, beda dengan sholat, puasa, zakat, haji, ya, semampu kalian. Ya. Sholat wajib berdiri, wajib. Ini nggak sanggup, sakit. Ya, jangankan berdiri, bergerak saja sakit. Bolehkah duduk? Boleh. Nah itu dia. Mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Wajib puasa, wajib, kan rukun Islam. Kalau sanggup, kalau bisa, kalau sehat. Ini boro-boro puasa 3 jam sekali, 4 jam sekali, harus kemasukan perutnya. Kalau tidak, sakitnya luar biasa. Bahkan harus dengan minum obat, mah misalnya atau apalah. Mastata'tum, semampu kalian. Apalagi zakat. Berapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin, mungkin termasuk kita, tidak pernah berzakat, tapi tidak berdosa, malah dizakati, diberi zakat. Berapa banyak saudara-saudara kita yang belum pernah pergi haji, tapi tidak berdosa, ya, karena tidak mampu. Nah, itu dia mastata'tu. Ya. Jadi rupanya kedangkalan ilmu kita, keterbatasan pemahaman kita, sedikitnya ilmu yang kita miliki,
sehingga kita buru-buru mengatakan ini bertentangan, padahal tidak. Ya. Barang siapa yang tidak suka bertemu Allah, Allah pun tidak suka, tidak sudi ketemu dia. Barang siapa yang rindu ingin cepat-cepat ketemu dengan Allah, Allah pun lebih rindu ingin cepat-cepat ketemu dengan dia. Laqad tala syauqul abrari ila liqa'illah, wallahu ila liqa'ihi asyadda syauqa. Allah lebih rindu lagi. Bertemu dengan Allah apa? Bertemu dengan Allah apa? Mati. Bertemu dengan Allah mati. Bisakah bertemu dengan Allah tanpa mati? Gak bisa, gak mungkin. Salat gak. Salat bukan bertemu dengan Allah, tapi berbisik. Salat itu berbisik dengan Allah, bukan bertemu. Bertemu dengan Allah pasti mati, harus mati. Berarti seolah kita disuruh cepat-cepat mati, kita disuruh pengen mati, kita disuruh minta mati. Sebab kalau kita benci mati, Allah pun benci ketemu kita, kan gitu ya. Sementara di hadis lain dikatakan, la yatamanna ahadukum al-mauta li durrin asaba. Janganlah kalian berharap-harap mati gara-gara tertimpa musibah, gara-gara kedua kakinya dipotong, diamputasi, dia pengen mati saja. Gara-gara dia di PHK, dia pengen mati saja. Gara-gara ketahuan dia korupsi, dia pengen mati saja. Bolehkah? Tidak boleh. Nah, ini kan seolah bertentangan. Siapa yang mengatakan bertentangan? Yang ilmunya cetek, yang pemahamannya dangkal, yang ilmunya cuma sedikit. Yang ilmunya seperti para ulama, insya Allah akan faham bahwa kedua hadis itu tidak bertentangan. Karena masalah waktu. Masalah waktu. Kapan kita tidak boleh berharap-harap mati? Sekarang ini. Antum semua dan saya sekarang ini haram berharap-harap pengen mati. Kapan kita disuruh pengen cepet-cepet mati ketemu Allah? Kapan? Indal ghargharah. Ketika nyawa kita sudah di kerongkongan, ketika sudah tidak mungkin lagi hidup lagi, ketika pasti sebentar lagi akan mati, disitulah kita harus pengen cepat-cepat ketemu Allah. Dan begitulah para nabi, para rasul, para sahabat, wali-wali Allah, para ulama seperti itu. Kita berharap seperti mereka, waktu sakaratul maut kita pengen cepat-cepat mati, gitu ya. Dan lain-lain. Masih ada beberapa dalil yang seolah bertentangan, padahal tidak. Ya. Kalau tidak salah, belum lama kita lewati bagaimana Nabi bersabda bahwa orang yang belum pernah berperang, man lam yaghzu wa lam yataghanna nafsuhu bil ghazwi, dia belum pernah berperang dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk berperang, berjihad, maka terancam dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan. Jadi harus ada cita-cita untuk berjihad, berperang. Sementara di hadis lain dikatakan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Lah kalau nggak ketemu musuh, gimana kita mau jihad, mau perang? Katanya kita suruh bercita-cita jihad, perang.
Sementara di hadis ini kita tidak boleh bercita-cita ketemu musuh, tidak boleh berharap-harap ketemu musuh. Apa jawabnya? Sama, masalah waktu. Ya. Maka seorang alim dia tahu waktu. Gitu. Orang yang jahil nggak tahu waktu. Ini saatnya senang-senang nih, saatnya makan-makan, minum-minum, hari raya Idul Fitri, malah ke kuburan. Ya, ini jahil, ini nggak tahu waktu. Allah menyediakan waktu 360 hari, silahkan dipakai. Mungkin 1%-nya, 2%-nya, 3%-nya untuk ziarah kubur. Malah mengambil waktu yang kita disuruh bersenang-senang. Kapan? 1 Syawal, hari raya kita disuruh. Malah kita yang sudah meninggal, ayah kita yang sudah meninggal, apalagi anak kita satu-satunya sudah meninggal, mana mungkin senang, tentu sedih. Hari itu kita disuruh senang-senang. Maka haram berpuasa, harus makan, harus minum yang enak, pakaian yang bagus kalau ada. Nah, salah satu rahasia syariat Islam itu tahu waktu. Syekhul Islam mengatakan, orang yang berdoa memohon kepada Allah setelah sholat, dia tidak tahu waktu. Ya. Nah, ketika dia dekat dengan Allah, ketika doa sangat didengar oleh Allah, itu ketika sholat. Wabil khusus ketika sujud. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya itu ketika sedang sujud. Fa'aktsirud du'a fis sujud, maka perbanyaklah berdoa, memohon ketika sujud, ketika sholat. Ini ketika sujud nggak minta apa-apa, ketika sholat nggak berdoa apa-apa, begitu salam, habis salam malah berdoa. Ini nggak tahu waktu. Kata beliau Syekhul Islam, pas ketemu orangnya diem aja, nggak minta apa-apa. Begitu udah pisah, udah nggak ada orangnya, baru minta. Kira-kira begitu. Ya. Sedekat-dekat kita dengan Allah saat kita sholat, wabil khusus ketika sujud, kita gunakan untuk memohon. Jangan setelah sholat, walaupun tentu tidak dilarang kan, tapi nilai makbulnya kan beda. Ya. Nah, oleh karena itu para imam membedakan kata duburus sholat, duburnya sholat, ujungnya sholat. Gitu. Sebetulnya duburus sholat itu sebelum salam apa setelah salam? Nah, dijawab oleh para imam, tergantung isinya apa. Kalau isinya zikir, wirid, tasbih, tahmid, maka duburus sholat adalah setelah salam. Tapi kalau isinya doa, memohon, ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini kan meminta, memohon. Dan tulisannya duburus sholat, ujung sholat, maka yang dimaksud adalah sebelum salam. Ya. Nah, inilah ulama kita, luar biasa, bisa tahu ini tempatnya di mana, ini tempatnya di mana, ini tempatnya di mana. Maka jangan baca ayat, jangan baca hadis lalu difahami sendiri. Ya, ikutilah penjelasan para ulama kita. Nah, ini penjelasan dari Nabi terhadap dua ayat itu.
jika aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukan semampu kalian. Jangan maksain. Nggak bisa berdiri, jangan maksain berdiri. Nggak bisa sholat, nggak usah sholat. Nggak bisa pergi haji, nggak usah haji. Nggak bisa kurban, nggak usah kurban. Karena nggak mampu. Pakai nabung, pakai patungan, Allah nggak suka. Sebaliknya, wa ma nahaitukum anhu fastanibu, jika aku larang kalian melakukan sesuatu, maka jauhi sejauh-jauhnya. Bukan jauhi semampu kalian, tinggalkan semampu kalian. Enggak. Tinggalkan rokok semampu kalian, tinggalkan khamr semampu kalian, tinggalkan zina semampu kalian. Betul? Salah. Karena tidak mungkin ada orang yang tidak sanggup meninggalkan zina, meninggalkan khamr, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, jangan percaya. Saya nggak bisa nih ninggalin musik, saya nggak bisa ninggalin zina, saya nggak bisa ninggalin judi, saya nggak bisa ninggalin khamr. Bohong, dusta, salah, keliru. Nggak mungkin nggak bisa. Tapi kalau sholat ada, saya nggak bisa nih sholat sambil berdiri. Ya jangan maksain berdiri. Saya nggak bisa puasa nih, saya nggak bisa zakat, saya nggak bisa haji, saya nggak bisa kurban. Banyak. Tapi saya nggak bisa ninggalin rokok, saya nggak bisa ninggalin musik, saya nggak bisa ninggalin khamr, ninggalin zina. Bohong, dusta. Ya, dia dipermainkan oleh setan, oleh iblis. Ya. Kalau orang tidak bisa sholat sambil berdiri, dia paksakan berdiri, dia nggak bisa puasa, dia paksakan puasa, bisa binasa, bisa mati, bisa tambah parah sakitnya. Tapi kalau khamr, judi, zina ada? Karena tidak zina-zina, akhirnya batuk-batuk misalnya, paru-parunya bengkak misalnya. Karena udah lama nggak minum khamr, maka jantungnya membesar misalnya. Ya, nggak ada seperti itu. Yang ada sebaliknya. Dengan tidak minum khamr, dengan tidak berjudi, dengan tidak berzina, sehat, bahagia, nikmat, lezat, itu yang ada. Adapun sholat, puasa bisa berbahaya kalau maksain. Maka jangan maksain, semampu kita saja. Ya, ayat berikutnya Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang sadid. Bukan syadid, tapi sadid. Sin kecil tanpa titik. Ucapan benar. Tidak ada kebengkokan, tidak ada kebohongan. Wa may yattaqillaha, ini ayat selanjutnya, awal-awal surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan berikan makhraj. Apa makhraj? Jalan keluar. Ini berita gembira bagi antum yang terus bertakwa, menjaga ketakwaan, menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid, menjaga saum Ramadan, jauh dari zina, khamr, judi. Kabar gembira apa? Ketika antum dapat masalah, ketika antum terjerat hutang, ketika antum mau dikeroyok orang, ketika antum mau dipenjarakan, insya Allah pasti ada makhraj, ada jalan keluar, ada aja jalan keluar. Ya, insya Allah ada di antara antum yang mengalami ini. Bukan ada, banyak insya Allah. Insya Allah antum pernah merasakan dan akan merasakan ini.
Ya, terlilit hutang misalnya, alhamdulillah ada jalan keluar. Mau dikeroyok orang misalnya, alhamdulillah ada jalan keluar. Mau dibunuh misalnya, alhamdulillah ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar, makhrajah. Nah, satu lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, nggak nyangka saya bisa umroh misalnya, nggak nyangka saya bisa pergi haji. Saya cuman jualan cendol misalnya, saya cuman satpam misalnya, nggak nyangka bisa pergi haji, bisa umroh. Dan itu bukan satu dua. Insya Allah, karena apa? Betul-betul bertakwa Allah, diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan kebeli rumah nggak disangka-sangka. Nah, kalau pakai logika nggak mungkin. Teman-teman dia, selevel dia, hanya bisa ngontrak. Padahal sudah belasan tahun, puluhan tahun di Jakarta. Dia kebeli. Karena apa? Karena mendapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ada riwayat, Allah enggan memberi rizki seorang muslim kecuali dari arah yang tidak disangka-sangka. Untuk mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka, kita harus bertakwa dulu, dan itu bertahun-tahun. Jangan antum baru seminggu tobat lalu berharap mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Harus sabar. Ya, nggak nyangka bisa menang tender, padahal saingannya jauh lebih berat. Banyak seperti itu, insya Allah. In tattaqullaha, ini Al-Anfal. In tattaqullaha, jika kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, yaj'al lahum furqanan, Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Apa furqan? Bisa membedakan. Akhirnya dia sanggup membedakan. Ya. Padahal cuman lulusan SMP, tidak hafal Al-Quran, bahkan satu juz saja nggak sampai. Tapi dia dengan pertolongan Allah, dia bisa membedakan nih. Oh, ini sunnah nih. Oh, kalau ini bid'ah nih. Dia bisa. Allah yang tolong. Ya, sementara profesor, doktor, hafal Al-Quran, dia nggak bisa bedakan. Dia nggak bisa dan nggak sanggup mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah, selawat nariyah itu bid'ah. Dia nggak sanggup, nggak bisa. Sementara lulusan SMP ini dengan entengnya mengatakan bid'ah. Kan tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara si profesor doktor ini mengatakan, nah apa salahnya? Apa salahnya? Kan baik, kan bagus. Bukan syair, bukan nyanyian, ini sholawat. Ya. Allah tidak tolong dia untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid. Ya. Sementara yang lulusan SMP ini bisa. Ya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, Allah memiliki karunia yang azim. Ya. Saya kira ini ayat terakhir, padahal masih banyak ayat yang lain. Beliau mengatakan wal ayatu fil bab katsiratun ma'lumatun. Ayat-ayat dalam hal ini banyak sekali, sangat banyak sekali, tapi tidak dibawakan semua oleh beliau. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil